Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kanal Tommy Speaks, kanal yang dibangun oleh anak muda Bulukumba, yang diperuntukkan untuk mempertemukan gagasan, mempertemukan orang-orang yang inspiratif, dan selalu berpikir baik dan berpikir positif tentang Bulukumba. Pada saat ini, saya kedatangan tamu, seseorang yang luar biasa, seseorang yang pasti Anda kenal, yang memiliki gagasan-gagasan, selalu berpikir thinking out of the box, dikenal sebagai pejuang toleransi, bahkan di beberapa kawan menyebutkan sebagai pendakwah kontroversial. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Satria. Kita ketemu pada malam hari ini, duo Satria, Tommy Satria bertemu dengan Andi Satria. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik Pak. Allah karuniakan kesehatan dan saya harus syukuri ini. Amin. Saya dengar bahwa Pak Ustadz ini sudah mulai berdakwah sejak tahun 92. Sejak mulai kelas 1 Sanawiyah. Apa yang membuat Pak Ustadz Andi Satria ini kemudian termotivasi menempuh jalur dakwah? Ketika itu Pak, ketika kedua orang tua saya mengamanahkan niat baik beliau berdua untuk bersekolah di Pondok Pesantren Babul Khair Kolomeme Bulukumba, dengan izin Allah, bakat saya sebagai orator memang terbentuk seketika ketika berada di Pondok Pesantren Babul Khair, dan bahkan pada tahun 92 itu Pak, saya sudah mulai mencipta puisi dan mencipta lagu. Ketika itu saya baru 4 bulan bersekolah di pesantren, sehingga bakat dakwah saya padukan dengan bakat meracik puisi, dan alhamdulillah apresiasi dari kalangan terbatas saya dapatkan, walaupun belum seperti apa yang seharusnya saya dapatkan di usia saya kala itu. Saat ini kan kita lagi berbincang, Anda pakai baju keki. Anda honorer, guru, ASN, atau sebenarnya Ustadz ini? Saya bertugas sebagai mubalik, sebagai tugas utama, ASN sebagai tugas pokok, dan sebagai penyiar radio sebagai tugas yang tak kalah penting. Yang mana yang paling utama kalau gitu? Sebagai mubalik, karena saya terbentuk sebagai mubalik lebih dulu dibanding posisi sebagai ASN. Jadi ASN itu hanya sampingan. Wow. Nah, Pak Ustadz, banyak yang membicarakan Anda sebagai Ustadz, sebagai mubalik, kadang cara berpikirnya nyeleneh, berpikirnya aneh. Gitu. Apakah Pak Ustadz merasa seperti itu? Sebenarnya Pak, saya tidak merasa aneh, hanya saya hidup di lingkungan yang menganggap saya aneh. Oh gitu ya. Saya mencoba menghadirkan pemikiran-pemikiran yang melampaui zaman yang kita hidup di dalamnya saat ini. Seperti Gus Dur ya? Iya. Dan alhamdulillah secara kultur saya memang Nahdiyin, akan tetapi saya tidak terjebak pada kultur kenahdiyinan semata. Saya ingin menjadi, inilah saya Andi Satria, miliknya Bulukumba, ponakannya Pak Tommy Satria. Oh gitu, ya. Dan saya ingin memperlihatkan kesatriaan itu untuk publik, bahwa kita harus merdeka berpemikiran asalkan tidak mencederai demokrasi. Iya, saya pernah teringat satu sikap kontroversial Ustadz Andi Satria ini. Ketika banyak orang yang menolak tentang pembangunan gereja, tapi kemudian Pak Ustadz Satria mengambil langkah berani dengan menawarkan lahan miliknya untuk dibangun gereja di lahan Pak Ustadz. Apa yang memotivasi? Ingin terkenal ataukah punya dasar fikih sampai kemudian menawarkan tempat dibangun gereja? Saya berdasar pada sabda Rasulullah, innama likulli imri'in ma nawa, bahwa tiap kita didirikan dari niat. Niat saya tulus untuk mencintai sesama, dan itu tentu berbasis dasar fikih. Dan ketika ada keterkenalan karenanya, itu persoalan lain. Sebab jika kita menanam padi, biasanya rumput ikut tumbuh. Tapi jika kita hanya konsentrasi menanam rumput, jangan harap padi tumbuh. Maka ketika ada perbincangan sengit tentang saya di luar sana, itu hadiah lain. Yang saya tidak anggap sebagai fitnah, tetapi itu adalah bumbu berkehidupan, dan saya menikmatinya. Pernah merasa dikucilkan dengan mubalik yang lain? Sangat sering, akan tetapi ketika kita dikucilkan, saya mengonversikan itu menjadi lautan karya. Ketika saya terkucilkan oleh sistem, maka saya mengurung diri di kamar untuk mencipta begitu banyak puisi dan lagu-lagu. Ya. Tapi tetap sampai sekarang laku kan sebagai mubalik? Alhamdulillah, tapi saya lebih ingin berada di pelosok, karena dekat dengan publik yang mereka sering disudutkan bahwa publik yang berada di pedesaan itu minim pengetahuan agama mereka. Padahal tidak.
Sebenarnya saudara-saudara kita di desa itu Pak jauh lebih memahami agama Allah, hanya karena cara mereka membahasakannya ke publik tidak selincah saudara-saudara kita di perkotaan. Ya, Anda ini unik sekali sebenarnya. Uniknya adalah tidak memperlihatkan tipologi mubalik yang pakai jenggot, pakai sorban, pakai apa. Tetapi Anda malah datang ke tempat ini dengan pakai baju ASN. Luar biasa itu. Apa yang memotivasi sampai bisa seperti itu? Saya adalah orang yang tidak terbentuk secara alami untuk menjadi hipokrit, Pak. Tetapi tingkah laku keseharian mungkin bisa disebut sebagai hipokrit. Bahwa ketika pagi saya bergerak setangguh harimau, siang saya harus terbang seindah merpati. Dan malam saya bergerak pelan tapi pasti sebagaimana kura-kura yang menuju tempat tujuan dengan tanpa mengganggu makhluk yang lain. Diksi-diksi ini yang sering dirindukan oleh orang. Bayangkan, kadang Pak Ustadz ini berdiskusi 1 jam, tapi kadang ada diksi-diksi yang menurut saya tidak pernah kita duga sebelumnya dari Ustadz. Apakah selama ini Pak Ustadz banyak membaca buku sampai melahirkan kemudian kata-kata yang menarik untuk didengar karena dirangkai dalam kata-kata yang luar biasa? Ada doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Pak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ada hal lain yang publik mungkin baru tahu melalui Tommy Speaks ini, bahwa ada yang Allah titipkan kepada saya yang mungkin banyak pihak tak mengetahuinya sampai hari ini, kecuali setelah program ini tersaksikan oleh publik. Yakni Allah berikan keindahan pada diri saya berupa ketajaman penglihatan di mata saya yang sebelah kanan. Lalu Allah mencoba untuk mengurangi ketajaman penglihatan di sebelah kiri. Dan itu bukanlah suatu hal yang membuat saya berkecil hati, karena Allah memberikan keistimewaan lain, yakni kemampuan menghafalkan dalil-dalil dan kemampuan melahirkan kosakata dan bersesuaian dengan apa yang ada di hati serta terkoordinasi dengan baik dengan otak. Ya. Salah satu ciri khasnya Pak Ustadz adalah berkacamata. Sama dengan saya pakai kacamata. Apakah karena faktor yang disebutkan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa karena dianugerahi mata kanan yang tajam dan mata kiri yang kurang tajam? Atau ada faktor ingin membangun ciri khas? Atau seperti apa Pak Ustadz? Saya teringat pesan dari almarhum Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bulukumba, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mahdi Hakmah. Beliau berpesan ke saya ketika saya duduk di bangku kelas 2 sanawiyah saat itu. Beliau bilang, jika ada sesuatu pada dirimu dan engkau bisa tidak menjadikannya fitnah di tengah publik, maka tutupilah. Barulah saya tersadar setelah saya berusia 30 tahun dan saya berkacamata seperti ini, Pak, ini sebenarnya baru. Tidak sejak dulu. Dan bagian lain yang saya ingin hadirkan ke publik adalah kacamata ini saya gunakan untuk menghindarkan publik dari perdebatan lain tentang saya. Menarik, luar biasa. Ingin menghindari kontroversi, untuk menghindari gibah masyarakat, sehingga pada akhirnya Pak Ustadz melakukan itu. Ingin menghindarkan orang berbuat dosa ya. Nah Pak Ustadz, saya juga mendengar Pak Ustadz ini kan masih naik motor atau sudah naik mobil, Ustadz? Alhamdulillah masih menunggang roda 2. Masih menunggang roda 2. Dikala mubalik-mubalik lain sudah berlomba-lomba memiliki mobil. Pak Ustadz kenapa masih tetap setia mempergunakan motor? Pertama Pak, saya tidak ingin memberatkan umat secara psikologis, bahwa ketika saya datang dengan menggunakan kendaraan mewah, misalnya sekelas kendaraan Marc Marquez dan Valentino Rossi, maka publik akan melihat saya datang dengan kendaraan ber-cc rendah, maka publik akan berkata, Pak Ustadz kita ini sangat sederhana, maka kita tak perlu berkerepotan untuk menyiapkan sesuatu untuknya. Luar biasa ya. Dan apa yang saya miliki misalnya pada saat berkendara dari kampung A ke kampung B, saya bisa lakukan penghematan biaya dakwah untuk ke kampung lainnya di keesokan hari. Terus bagaimana kalau musim hujan Pak Ustadz? Alhamdulillah saya menikmati air hujan itu Pak sebagai obat. Oh ya? Dengan izin Allah saya Tidak memiliki... pernah masuk angin gara-gara itu? Ada doa yang Nabi ajarkan untuk menghadapi angin malam dan terpaan hujan deras. Oh ya? Dan doa itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Ya Allah, jadikanlah angin malam yang bertiup ini sebagai nutrisi untuk tubuhku. Ini Ustadz ini sombong atau seperti apa? Karena begini, sudah naik motor, tapi kadang juga masih saja tidak mau menerima bayaran pada masyarakat yang memanggil tetapi dianggap kurang mampu. Kenapa melakukan itu? Tapi sebelum dijawab, kita akan kembali setelah sesi berikutnya. Tetap di Tommy Speak.
Kembali di Tommy Speaks menghadirkan pejuang toleransi yang juga kadang dianggap sebagai mubalik kontroversial, Andi Satria. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab pada sesi pertama, Pak Ustadz, terkait dengan mungkin banyak orang yang mengatakan Pak Ustadz ini talek-talekang ataukah sombong, sudah naik motor menolak amplop pulang. Apa yang membuat Pak Ustadz melakukan itu? Dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk menegakkan agamanya dengan mengorbankan harta, jiwa, raga. Dan salah satu hal yang Allah karuniakan kepada saya adalah saya dikaruniai istri yang setia, anak yang sehat, orang tua yang masih tangguh, bahkan nenek saya masih diberi kehidupan oleh Allah. Itu karunia dari Allah, maka saya pun berniat, ya Allah, saya bergerak berdakwah meninggikan kalimat-Mu, dan sebagai balasan darimu adalah karunia kesehatan kepada keluarga besarku, termasuk kepada ayahanda Pak Tommy Satria yang merupakan kakek saya. Saya menganggap bahwa dengan sehatnya beliau, dengan tetap mendampingi Pak Tommy Satria sebagai putra beliau, itu adalah nikmat yang tak terkira. Apa kebahagiaan yang Bapak Ustadz rasakan ketika berdakwah dan kemudian tidak menuntut bayaran amplop di tengah kebutuhan yang semakin tinggi, apalagi ada COVID-19, job yang semakin berkurang, sudah semakin kurang job, menolak amplop pula. Kenapa sampai bisa begitu, Pak Ustadz? Sebenarnya Pak, saya agak menyembunyikan alasan ini sekian lama, selama beberapa puluh tahun, kalau saya bisa sebutkan puluhan, yaitu ketika saya bergerak berdakwah dengan tak membawa pulang apa yang disiapkan oleh umat, berarti diri saya terpicu secara alami untuk membaca doa. Untuk agar motor saya itu semua bautnya terkencangkan, kemudian kapnya tidak retak-retak, dan alhamdulillah. Dan Anda percaya itu? Alhamdulillah Pak, saya sangat meyakini itu, bahwa ketika saya bergerak, kemudian saudara-saudara kita yang lain mungkin terjerembab lalu tertindih motor, saya lancar-lancar saja. Itu adalah nikmat yang tak terkira dari Sang Maha Kuasa. Luar biasa. Anda seorang ASN, sebenarnya tugas di ASN di bidang apa, Pak Ustadz? Anda ahli apa sebenarnya sebagai ASN? Saya di bidang perbanyakan benih, Pak. Perbanyakan benih? Di kebun benih Palawija, Dinas Pertanian dan Hortikultura. Artinya juga Anda ahli dalam tanam-menanam? Alhamdulillah, dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Dan salah satu tanaman yang paling rakus adalah jagung. Karena ia merampas nutrisi dari tanaman di samping kiri kanannya. Oh gitu. Sekaligus jagung adalah tanaman yang paling menjanjikan. Bagaimana caranya menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ASN dengan mubalik yang kondang, yang dikenal di Bulukumba? Belum lagi selain mubalik, Anda juga penyiar yang dirindukan oleh masyarakat Bulukumba melalui satu stasiun radio yang terkenal juga di Bulukumba. Saya sangat bersyukur dan beruntung Pak, karena bertugas sebagai ASN di pagi hingga jelang senja. Kemudian saya kembali ke kediaman, bertemu dengan keluarga kecil tercinta, berpersiapan untuk berdakwah, sehingga sebelum pukul 22, karena saya harus berada di studio lagi untuk program siaran lagu-lagu kenangan. Saya harus membagi Saya dengar juga waktu. Anda paling jago menyanyi. Anda kuat menyanyi? Alhamdulillah Pak, karena Suara-suaranya Pak Ustadz ini bagus sekali ya? saya juga tak menduga Pak sebagus itu, karena ibu saya memang sering bernyanyi ketika saya kecil, dan beliau juga sering menyuruh saya untuk bernyanyi di hadapan paman dan bibi saya. Oh ya? Berbeda dengan adik dan sepupu saya yang tidak pernah disuruh menyanyi. Sehingga mungkin di situ ada... Tidak pernah ikut kompetisi menyanyi, Ustaz? Alhamdulillah tidak Pak, karena saya terlalu sibuk Harapan idol misalnya, atau... not sir. Oh, no. I'm enjoying my life and my agenda as mubalik, as ASN, as announcer. That's enough ya, untuk jadi mubalik, announcer, dan ASN ya. Ya. Dan ada satu pencapaian Pak yang saya dapat ini, yang membuat saya merasa sebentar saya harus bersujud syukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena diundang ke acara Tommy Speaks ini. Wow. Saya tak menduga. Anda ngumpul di Tommy Speaks atau betul-betul dari hati yang paling dalam ini, Pak Ustaz? Jauh lebih dalam dari lubuk hati yang pernah tersebutkan oleh para pujangga cinta, Pak. Bahwa saya datang ke sini dengan kesyukuran tingkat tinggi. Bahkan saya melaju tadi dari studio RCA ke sini dengan kecepatan di atas rata-rata. Saya berjanji ke Dinda Anjar 3 menit, tapi saya tiba kurang dari itu. Hanya saya tak menemukan tangga menuju lantai ini. Saya sangat tertarik untuk memanggil di Tommy Speaks
ya, karena kanal ini memang kanal yang dibangun oleh anak muda, yang tentu saja mereka sangat penasaran dengan Pak Ustadz Andi Satria. Satu personalitas mubalik yang lain daripada yang lain. Salah satu contoh, ketika Pak Ustadz mendampingi para waria, ketika pro dan kontra tentang waria di Bulukumba ini betul-betul luar biasa, Ustadz hadir dengan jalan yang berbeda. Apa pikiran Ustadz pada saat itu? Saya mencintai saudara-saudari kita yang sedang diberi keistimewaan oleh Allah dengan kewariaan. Mereka adalah manusia yang butuh sentuhan dakwah. Mereka bukanlah komunitas yang harus disingkirkan dari kehidupan, karena mereka ternyata bebas mengekspresikan hasrat diri dan kemampuan mereka. Sebagai seorang tukang cukur misalnya, sebagai seorang penata rias pengantin, dan itu adalah potensi besar bagi negeri ini. Bagaimana menghadapi tekanan mubalik-mubalik senior yang tidak setuju dengan cara pandang Ustadz Satria? Saya lebih banyak diam, Pak. Ketika saya didesak dengan kalimat-kalimat yang tak menyenangkan hati di media sosial, bahkan di beberapa tempat yang publik memperbincangkan saya dalam kesan negatif, saya tak menanggapi itu sebagai sesuatu yang negatif. Saya kembali ke rumah, kemudian berdiam, melakukan istighfar sebanyak mungkin, dan berkarya dalam bentuk lain agar saya bisa melupakan hal-hal yang menyakitkan hati itu. Ya. Dari mana muncul kemudian sikap toleransi yang luar biasa yang dimiliki oleh Ustadz? Pada dimensi yang lain, ketika mubalik itu punya cara berpikir bagaimana membela agama yang didalaminya, tapi kemudian kadang-kadang Pak Ustadz Andi Satria ini seolah-olah bukan mubalik karena membela agama lain. Bagaimana, dari mana lahir itu Pak Ustadz? Referensi apa yang Pak Ustadz Satria baca? Pertama, Pak, secara psikologis itu terbentuk ketika saya hendak disekolahkan dulu di pesantren. Kakek saya sebenarnya sangat menginginkan saya sekolah di pesantren, tapi ayah saya sangat menginginkan saya sekolah di SMP umum. Dua perbedaan pendapat dari orang yang paling saya hormati. Saya berdiri di tengah-tengah, yang mana yang saya ikuti. Saya pasrahkan pada alam, anginnya berhembus kemana, dan ternyata pendapat kakek saya yang menang. Saya pun disekolahkan di pesantren, dan alhamdulillah ketika tamat dari pesantren, ayah saya pun tersadar bahwa anak saya punya bakat sebagai mubalik. Dan pendapat beliau sebelumnya akhirnya terbantahkan dengan kenyataan indah yang dihadapi oleh beliau. Dan saya sadar bahwa perbedaan pendapat kakek bapak saya adalah sesuatu yang sangat indah. Buku apa yang paling Anda kagumi sampai pada akhirnya Anda betul-betul toleran terhadap agama, terhadap perbedaan yang mungkin tidak banyak mubalik memiliki itu? Hanya kitabullah dan sunnah Rasulullah, Al-Quran suci sempurna untuk itu. Hadis-hadis Nabi kebetulan saya berkonsentrasi untuk penghafalan hadis. Sehingga di begitu banyak sabda Rasulullah berbicara tentang toleransi. Bahkan toleransi ke makhluk selain manusia. Beliau menyuruh kita toleran terhadap makhluk-makhluk berukuran mikroskopis. Semut yang beriringan misalnya, ketika kita hendak melintasi jalan tertentu dan kita sempat menyaksikan koloni semut, mari melangkah lebih lebar, lebih panjang agar tak menginjak koloni semut. Tuntas sekali. Itu adalah toleran yang saya sangat suka. Baik, sahabat, saya akan menanyakan lagi pada keistimewaan lain Pak Ustadz Andi Satria ini, karena saya tahu beliau sangat jago dan mahir berbahasa Inggris. Jadi selain Pak Ustadz jago menyanyi, jago berdakwah, jago menyiar, Ustadz Andi Satria ini sangat luar biasa dalam berbahasa Inggris. Kita akan ulas melalui sesi berikutnya. Tetap di Tommy Speaks. Kembali di Tommy Speaks menghadirkan duo Satria pada malam hari ini, Tommy Satria dan Ustadz Andi Satria. Salah satu talenta yang saya tahu dari Pak Andi Satria adalah kemampuan berbahasa Inggris. Can you explain where you learn speak in English? You join a course or just learn you by self? Never joining the course, really? but I'm studying it autodidactically. Autodidactically. Only reading book. So inviting someone for make nice discussion, nice communication. So alhamdulillah, Allah giving So me. you very confident to speak in English with other people.
And once upon a time, for a day, you may ask me for going to Euro. Yeah, yeah. Yes, Of together course. with you, sir. Yeah, we dream that you someday you just visiting Spanish, learning about the religion, our religion in Spanish, with the civilization in Spanish. Then I think that is very useful for us when you telling the people Yes, sir. how the civilization, Islam civilization in Turkey or in Spanish. So, how long you learn by autodidactly speaking English? Since I have been in first class of Sanawiyah, Islamic First boarding class school in of Babul Sanawiyah, Khair. you Yes, sir. start learning English. Yes, sir. Study and only study, reading a book about tenses Oh, really? or grammar. So my friend, my classmates at the time say to me that, Satria, what do you want to do about this? I said that it's my choice. I'm studying it because I like it. You love speaking English. Dan Are you? and I never following course, sir. You never following. You never join with the course. Yes, sir. Only watching television TV? program. Reading a book English book. Yes, sir. And communicate with you, for example. Like And other that only, people, sir. of course, yeah. Not very fluent, sir. I think you're so good speaking English. So, I ever hear you when you going to the ceramah Yes, sir. and you combine speak Indonesia and speak English. That's your character or just or something you have what in your mind when you combine speak Indonesia and speak in English. According to my mind, sir, that in front of me, the people belongs to our grandfather, our parents, and the millennials. And the millennials wanna enjoy the ceramah. If I use a nice statement in English, so they are logging and say that it's keren. Oh, that's cool. Yes, sir. If you combine speak Indonesia and English in your ceramah, ya. And make me so keren. Oh ya, Yes, sir. of course you're keren. Ya, Anda keren sekali memang. Pak Ustadz, 2 tahun lalu kalau saya tidak salah, Anda pernah menciptakan lagu yang Anda nyanyikan sendiri. Apa makna lagu Mat Tanpa Wali dan apa namanya? Siapa lebih judul lagu itu, Pak? Ya, apa makna dari lagu itu? Lagu Mat Tanpa Wali berarti pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, Pak Andi Muhammad Sukri Desa Wali dan Pak Tommy Satrio Yulianto SIP menjelmakan diri sebagai pemimpin yang memahami Barat dan Timur, mengerti Utara dan Selatan. Tak ada yang dibeda-bedakan. Jika Kajang diberi perhatian, Bulukumba harus diberi cinta. Jika Bontotiro diberi rindu, maka Bonto Bahari harus diberikan kasih. Begitu seterusnya di 10 kecamatan. Sehingga Pak Andi Sukri Desa Wali dan Pak Tommy Satrio Yulianto sungguh pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang membuat 10 kecamatan ini tak ingin melepas beliau berdua. Hanya karena Pak Andi Muhammad Sukri Desa Wali tak maju lagi misalnya di kontestasi kali ini, maka yang merupakan representasi dari Andi Sukri Desa Wali sekaligus Tommy Satrio Yulianto, Tommy Satrio Yulianto sendiri. Ya. Ada 2 kepribadian pada diri Bapak, sebagai diri Andi Muhammad Sukri Desa Wali, sebagai diri seorang Tommy Satrio Yulianto. Dan di sini kan saya menilai sesuatu tentang Bapak tentang itu. Bahwa Pak Tommy Satrio Yulianto itu memiliki nama Tommy yang berarti tamam. Tamam itu berarti perfect, sempurna. Sempurna Saya juga karena baru tahu itu, Pak Ustadz. Bapak sangat mampu meredam amarah diri, sangat mampu meredam ego diri, ego lembaga, dan ketika Bapak misalnya dicubit tak membalas mencubit, tapi Bapak membalas dengan nada-nada indah. Sehingga mencubit itu menyesali diri, mengapa saya mencubitnya? Lalu mereka mengatakan ke Bapak, maafkan saya karena telah mencubit Tuhan, berikan saya kesempatan untuk menanam rumputan di halaman rumah Tuhan. Wow. Subhanallah. Diksi-diksi inilah yang sangat dirindukan oleh pendengar ketika Pak Andi Satria menjadi announcer di salah satu radio. Pernah enggak istri Anda cemburu ketika Anda mendendangkan kata-kata cinta untuk pendengar Anda?
Wallahu a'lam Pak, jika itu adalah cemburut, tapi kalau bertanya sering. Oh gitu. Terlebih jika tamu saya misalnya di program dialog atau di program Salam Sahabat itu seorang perempuan. Termasuk tadi ketika saya mengudara, tamu saya dua orang perempuan. Dan istri saya nonton. Dan ketika saya tiba di rumah, beliau tidak bertanya ketika saya tiba pada malam ini misalnya. Tapi di keesokan hari ketika kami menikmati sarapan atau makan siang, beliau bertanya tapi dengan kalimat yang sangat santun. Apa yang dia sampaikan? Wahai Kanda, karena ia panggil Kanda ke saya panggil Linda ke dia. Wahai Kanda, tak cukupkah saya juga bisa menjadi tamu di acara yang Kanda asuh? Saya berkata, engkau lebih dari cukup, bahkan engkau bisa memiliki acara itu. Karena saya suamimu, saya bagian tak terpisahkan dari dirimu. Jika saya kedatangan tamu dan ia menyukai saya, kau bersyukur karena suamimu dikagumi oleh bidadari yang lain. Pasti pernah atau banyak orang yang pernah menyatakan rasa sukanya pada Pak Ustadz, karena saya saja sangat suka ketika mendengarkan Ustadz Andi Satria berceramah, karena kadang letupan kata-katanya tidak pernah saya sangka dan tidak pernah saya duga, pada akhirnya membuat bahwa ini luar biasa, ini keren sekali diksi-diksi yang dipilih. Saya luar biasa menurut saya. Pernah enggak ada yang menyatakan jatuh cinta sama Pak Ustadz? Karena banyak, saya jatuh Pak. cinta sama Pak Ustadz. Sangat banyak, terutama lawan jenis yang memaksa saya tidak menyandang status sebagai suami. Mereka menginginkan saya adalah orang yang berstatus sendiri. Mereka sangat suka ketika saya bertutur, ketika saya bercanda, karena saya orang yang humoris, sama dengan humoritas yang dimiliki oleh Insinyur Andi Makassau. Dan mereka ingin memaksa saya menjadi orang yang masih betah dalam kesendirian. Tapi saya juga secara jujur mengakui bahwa hati saya terpikat oleh seorang perempuan cantik dari Parukku. Ia kini menjadi ibu dari anak saya. Dan ia justru semakin cinta ke saya dengan pengakuan itu. Baik, sahabat dari kanal Tommy Speaks, saya akan mengulas cara berpikir Ustadz Andi Satria terkait dengan bagaimana mimpi-mimpi Ustadz Andi Satria tentang Bulukumba pada dimensi keagamaan. Kita memiliki 4 perda keagamaan, dan saya ingin Pak Ustadz Andi Satria mengeksplor gagasan-gagasannya tentang Bulukumba di masa mendatang sebagai kabupaten yang memiliki genetika keagamaan yang kuat. Kita tunggu pada sesi selanjutnya. Kembali dalam kanal Tommy Speaks menghadirkan Ustadz Kondang Bulukumba, Ustadz Andi Satria, yang telah melahirkan banyak inspirasi dan karya-karya bagi kepentingan agama, kepentingan kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Tadi saya menanyakan ke Andi Satria terkait dengan bagaimana perspektifnya tentang keagamaan Bulukumba di masa mendatang. Tapi sebelum itu, saya ingin menanyakan satu hal yang sangat menyentil pikiran saya. Mayoritas mubalik itu sudah pernah ke Tanah Suci. Pak Ustadz ini, konon kabarnya, belum pernah menginjak Tanah Suci. Saya percaya ini bukan persoalan ekonomi semata, tetapi ada mungkin alasan lain. Kenapa Pak Ustadz belum pernah menginjak Tanah Makkah? Sebenarnya Pak, secara finansial, Allah berikan kesempatan untuk menjejakkan kaki ke Tanah Haramain. Akan tetapi ada hal lain yang tak kalah penting, yang saya juga tak berdosa jika mengutamakannya. Misalnya ketika saya harus lebih banyak di rumah untuk menjaga ibu yang sakit. Menjaga nenek yang juga kesehatannya sudah tak sesempurna ketika muda seperti dulu. Maka itu adalah proyek akhirat yang ketika saya lakoni sebagai Pimpro, pimpinan proyek perawatan ibu yang sakit, maka saya akan mendapatkan derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah waktu berganti, saya masih betah melakukan hal-hal yang sangat penting menurut saya dengan tidak memosisikan ibadah haji dan umroh sebagai posisi di bawah ibadah yang saya lakukan itu. Tetap pada posisi tertinggi karena rukun Islam, akan tetapi hal ini saya lakukan selama beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun, derajatnya juga akan meningkat menjadi ibadah yang sangat mulia. Banyak sahabat saya yang pernah menghubungi saya, Pak Ustadz. Mereka bercita-cita dan bermimpi agar bagaimana caranya Ustadz Andi Satria itu menginjakkan kakinya di Tanah Makkah. Bukan untuk kepentingan Pak Ustadz sendiri, tetapi kami yakin ketika kembali dari Tanah Haram, Pak Ustadz itu akan menceritakan
merangkai kata-kata tentang keindahan tanah haram. Ketika itu terjadi, apakah Pak Ustadz akan terima? Insya Allah Pak, akan saya terima, akan tetapi keberadaan Corona saya akan memahami apa yang saya inginkan. Corona seakan-akan mengerti bahwa saya belum siap untuk berada di sana. Maka Corona saya jadikan sebagai alasan, dan itu bukan secara sengaja, tetapi secara sangat natural. Keberadaan Corona menyebabkan niat teman-teman itu untuk memberangkatkan saya ke Tanah Suci tertunda untuk sementara. Saya sering berterima kasih ke Corona sebagai virus yang menyebabkan saya tetap berada di Bulukumba sampai hari ini. Karena ada keinginan untuk melakukan hal yang sangat penting berupa pengabdian di pelosok, di dusun-dusun, di tempat-tempat terpencil Kabupaten Bulukumba yang tak sering terjangkau oleh teman-teman mubalik. Ya. Tapi kami berharap Pak Ustadz tidak egois memikirkan diri sendiri. Karena ada kerinduan sahabat-sahabat dengan kemampuan Pak Ustadz menggambarkan sesuatu dengan indah. Kami ingin mendengar Pak Ustadz menggambarkan tanah Makkah setelah melihat secara langsung. Insya Allah. Maka kami berharap sahabat-sahabat yang bergerak hatinya untuk meminta Pak Ustadz untuk naik ke Tanah Suci, itu mudah-mudahan direstui oleh Pak Ustadz nanti. Insya Allah. Ya. Bahkan ada hadis Pak tentang keberadaan Makkah, Madinah dan Palestina, bahwa Nabi berkata, la tusyaddur rihalu illa ila salasati masajidah. Pelana kuda itu tidak disiapkan kecuali untuk berkunjung ke 3 tempat mulia. Makkah al-Mukarramah, wa masjidi haza, kata Nabi, masjidku Masjid Nabawi di Madinah, dan al-Masjid al-Aqsa di Palestina al-Mubarakah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Kami Muslim. bisa membayangkan ketika Pak Ustadz datang menyaksikan sendiri tentang keindahan itu dan merangkai kata-kata yang setelah kembali ke tanah air, itu akan menggugah kadar keagamaan orang Bulukumba akan semakin kuat. Insya Allah. Pak Ustadz, dalam menjalankan dakwah, siapa mubalik yang Ustadz paling idolakan? Saya sangat menghormati guru-guru yang membentuk saya, Pak. Beliau almarhum Haji Muhammad Nasir Manguluang, Haji Abdullah Manguluang, Haji Muhammad Randa almarhum, Haji Hatib Mahdi, Haji Ansar Mahdi. Orang lokal semua? Iya, Pak. Yang Anda idolakan? Tidak mengidolakan mubalik dari luar negeri atau yang memberikan pengaruh pada cara berpikir Pak Ustadz? Karena ketika saya mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengenai paham untuk berkeagamaan, saya pasti bertanya ke guru-guru saya yang masih diberi kehidupan oleh Allah, atau ke anak-anak beliau yang masih sangat segar. Sehingga saya mengidolakan beliau, sangat mudah berkomunikasi dengan beliau. Daripada susah-susah cari mubalik dari luar yang susah berinteraksi, mending cari mubalik di tingkat lokal ya Ustadz? Iya Pak. Pak Ustadz, apa mimpi besarnya Pak Ustadz tentang Bulukumba pada dimensi keagamaan? Seperti apa Bulukumba yang Pak Ustadz mimpikan agar kemudian Bulukumba semakin baik? Saya menginginkan Bulukumba menjadi pusat studi keislaman. Karena kita punya histori keislaman yang sangat kuat, dan kita diperkuat dengan adanya perda keagamaan, dan itu menjadi modal utama untuk menjadikan Bulukumba sebagai salah satu kabupaten pusat studi keislaman. Kita punya modal besar untuk itu, Pak. Dan talenta-talenta di Bulukumba banyak. Mubalik-mubalik hebat kita di Bulukumba alhamdulillah banyak dan sangat aktif. Saya hanya ingin menjadi bagian terkecil dari keberadaan Bulukumba sebagai pusat studi keislaman, Pak. Bagaimana kalau misalnya mengembalikan Bontotiro sebagai pusat peradaban Islamnya Bulukumba? Saya sangat merindukan itu, Pak. 4 tahun yang lalu ketika terjadi perdebatan ringan di media sosial tentang penamaan Islamic Center, saya berpikir daripada perdebatan dilanjutkan, lebih baik saya mundur dengan teratur, karena yang kita temani berdebat adalah teman-teman kita sendiri, dan dari sudut pandang yang sangat berbeda. Saya orang bahasa, saya memahami bahasa Arab, kemudian yang saya temani berdebat tidak memahami bahasa Arab, maka pertarungan harus dihentikan, karena akan sangat tidak adil pertarungan itu. Karena ada yang pura-pura tahu padahal mungkin tidak tahu. Iya Pak. Dan ada yang mungkin daripada itu ribut, maka mending dihentikan perdebatan itu. Saya teringat Pak, pertarungan antara Floyd Mayweather Jr. kontra Conor McGregor. Conor McGregor adalah petarung di UFC, sedangkan Mayweather adalah petinju asli. Dan ketika itu laga berada di ring tinju. Wajar jika Gregor kalah TKO. Karena memang dunianya Mayweather yang dimasuki. Iya, ya, artinya jangan sampai memasuki dunia orang yang tidak paham ya Pak Ustadz ya. Terakhir pertanyaan saya Pak Ustadz. Apa mimpi Pak Ustadz yang belum tuntas sampai sekarang? Saya ingin Pak agar kesibukan saya itu hanya pada penghafalan hadis.
Saya bukan berarti ingin berhenti menjadi penyiar dan ASN, tetapi saya ingin agar tugas-tugas dari negara dan tugas-tugas kepenyiaran dan tugas-tugas dakwah itu terakumulasi menjadi tugas penghafalan hadis semata. Saya sangat suka menghafalkan hadis-hadis, Pak. Apalagi di larut malam seperti ini, mungkin teman-teman atau Bapak sendiri menganggap bahwa ini sudah sangat larut. Saya menganggap ini baru awal malam. Wow. Karena saya setiap malam Pak itu ketika selesai siaran jam 12 atau pukul 24, tiba di rumah setengah 1, saya menghafal hadis sampai waktu salat subuh. Setelah Jadi salat subuh baru tidur. Waktu istirahat Pak Ustadz kapan? Maksimal 1 jam setengah setelah salat subuh. Dan Anda sampai hari merasa sehat-sehat? Alhamdulillah Pak, berkah hadis-hadis yang terhafalkan. Ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz Andi Satria terus menebar kebaikan untuk masyarakat Bulukumba. Insya Allah Pak. Memberikan kontribusi untuk keagamaan. Terima kasih banyak atas kunjungan. Ada satu yang saya mau katakan Pak. Silakan. Jika seorang satria menjadi pemimpin, maka satria yang lain jadikanlah sebagai mubalik yang menjaga area yang dipimpin oleh satria sesamanya. Masya Allah, luar biasa. Karena sebagai sama satria Pak, kita harus menjelmakan diri sangat kontributif bagi agama, bangsa, dan negara. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas kunjungan Pak Ustadz di Tommy Speak. Sama-sama Pak, Allah blessing you. Sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bagaimana Ustadz Andi Satria sebagai pejuang toleransi yang meski dikenal banyak juga yang mengatakan bahwa beliau adalah Ustadz kontroversial, tetapi ketika mendengarkan gagasan-gagasannya, mendengarkan nada-nada cinta tentang bagaimana kehidupan ini harus dibangun, maka saya percaya Anda akan mencintai Ustadz Andi Satria dan kita akan merindukan bahasa-bahasa agama yang dikemas dalam diksi-diksi yang indah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Andi Satria pada malam hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang mengikuti kanal Tommy Speaks. Saya Tommy Satria Yulianto, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.